Ini amplifier sekecil ini bisa mengendalikan speaker subwoofer 12 in triple magnet, dan masih dingin sekali ya ini ya. Sudah saya nyalakan di 8 ohm dan 4 ohm tadi. Oke, coba kita lepas lagi. Jadi untuk mengetahui sampai berapa tegangan maksimal sebelum klip, saya buka. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan merakit power amplifier TDA 8954TH yang sudah dilengkapi dengan filter subwoofer dan bass boxnya. Berikut skema dari rangkaian power amplifier TDA 8954TH. Rangkaian amplifiernya cukup simpel dan tidak banyak memerlukan komponen eksternal. Saya juga menambahkan rangkaian filter subwoofer yang menggunakan IC dual op amp, bisa menggunakan IC NE5532, 4558 dan lain-lain. Supply op amp-nya juga sudah saya tambahkan terregulasi menggunakan transistor BD139 dan BD140 yang bisa diatur tegangannya, maksudnya tegangan regulasinya dengan mengubah nilai dioda zener ini. Kemudian juga saya tambahkan fitur mute dan on off atau standby. Nanti cara kerjanya akan saya jelaskan pas ngetes amplifiernya. Dan berikut PCB layout sudah saya desain menggunakan double layer, dan komponen-komponen kecuali IC TDA nya menggunakan komponen non SMD atau through-hole. Jadi lebih memudahkan teman-teman jika ingin membuat power amplifier ini. PCB layout ini bisa di-download di link yang sudah saya masukkan di deskripsi. Dan untuk cara mendapatkan PCB-nya, teman-teman bisa langsung order PCB-nya di glcpcb.com dengan menggunakan file Gerber yang sudah di-download. Berikut cara untuk order PCB di glcpcb.com. PCB sudah saya dapatkan, saya beli dari glcpcb.com. PCB-nya sangat berkualitas, pengirimannya juga cepat dan cukup murah harganya. Karena PCB ini saya desain dengan ukuran di bawah 10x10 cm. Langsung saja kita rakit. Pertama kali yang disolder adalah IC TDA 8954. Untuk mengetahui letak pin satu IC, terdapat bulatan atau coakan di bagian sisi ini. Ini menandakan urutan pin yang pertama atau pin 1. Kemudian letakkan IC sesuai urutan pin 1. Untuk memudahkan penyolderan, gunakan timah berdiameter kecil. Ini saya menggunakan timah dengan ukuran diameter 0,3 mm dan menggunakan solder besi. Ujung atau mata solder bisa menggunakan model ini atau model lancip. Solder satu kaki dahulu, baru digeser-geser supaya kaki IC pas dengan pad yang ada di PCB. Baru kemudian solder keseluruhan kaki IC.
Untuk memperbaiki solderan yang tergabung seperti ini, gunakan solder pasta, kemudian oleskan ke kaki IC yang solderannya gabung. Kemudian solder dengan cara menariknya keluar agar timah bisa tertarik oleh solder. Setelah itu bersihkan bekas solderan menggunakan thinner atau cairan pembersih lainnya. Kemudian rakit komponen non SMD nya, dan berikut ini komponen-komponen non SMD atau DIP. Ada resistor, diode, kapasitor, variate core, dan lain-lain. Pasang sesuai label yang ada di PCB. Daftar komponennya juga bisa di-download di link yang ada di deskripsi. Untuk memudahkan penyolderan, ini saya solasi dahulu dan kaki komponen sudah saya potong, baru kita solder. Untuk 4 diode ini bisa menggunakan diode UF4007 atau diode ultrafast 1-2 ampere. Tapi saya menggunakan versi SMD, diode ultrafast ES2D. Sama juga sebanyak 4 buah. Untuk induktornya, saya menggunakan core T80-2 mikrometal dengan nilai permeabilitasnya 5,5 dengan toleransi kurang lebih 5%. Untuk diameter kawatnya berukuran 0,8 mm yang dililit sebanyak 60 lilit. Bisa dililit secara 2 tahap. Untuk tahap pertama 30 lilit, kedua 30 lilit. Jadi totalnya 60 lilit dengan nilai induktansi sekitar 22 mikrohenry. Ini sesuai dengan datasheet IC. Nilai induktor untuk amplifier ini jika di BTL yaitu sekitar 22 mikrohenry. Dengan kapasitor LPF nya menggunakan kapasitor Millar nilai 680 nano 450 volt. Heatsink amplifiernya cukup kecil seukuran dengan PCB-nya dengan tebal 5 mm, dan untuk bagian tengahnya saya tambahkan plat aluminium dengan tebal 2 mm. Ini bertujuan agar panas IC-nya bisa tersalurkan ke heatsink yang lebih besar. Untuk menempelkannya gunakan lem pasta heatsink. Kemudian tunggu hingga kering baru pasang amplifiernya ke heatsink. Baut PCB ke seluruh lubang heatsink yang sudah tersedia. Selanjutnya pasang IC op-amp. Ini saya menggunakan IC op-amp MC33078 SMD yang saya convert ke DIP. Nah, ini power amplifiernya sudah jadi dan sudah saya rakit dengan SMPS. Untuk power supply nya menggunakan tegangan 35 volt DC. Ini kabelnya
merah untuk plus, ground biru, dan hitam min. Ini sudah terpasang. Kemudian outputnya juga sudah terpasang. Ini saya menggunakan speaker 8 ohm 12 inci. Ini triple magnet. Ini katanya wattnya itu 1000 watt ya speaker ini, katanya, tulisannya maksudnya. Kemudian ini juga sudah saya pasangkan untuk pengukuran volt AC, tegangan AC outputnya. Dan juga ini ada oscilloscope, saya gunakan untuk mengecek sinyal outputnya dan mengecek frekuensi dari switching amplifier ini. Selain menggunakan SMPS, amplifier ini juga bisa disuplai menggunakan trafo dengan tegangan 25 volt AC yang diserahkan sehingga menjadi tegangan sekitar 35 sampai 36 volt DC simetris. Ini juga ada pilihan opsi untuk flat dan subwoofer. Ini saya gunakan filter subwoofernya karena memang saya khususkan untuk penggunaan speaker subwoofer amplifier yang segini saja ya. Ini bisa digunakan untuk subwoofer 12 in, bisa sampai 2 biji ya, asalkan PSU nya mencukupi. Ini minimal 10 ampere ya untuk SMPS atau trafonya. Kemudian saya nyalakan dahulu. Nah, ini sudah menyala. Tidak ada pop noise ya, bersih ya saat nyala pertama kali. Tidak ada bunyi ngesas atau duduk. Untuk mengecek speed frekuensi switchingnya, saya menggunakan oscilloscope untuk ground ke ground. Kemudian probe-nya ke sini. Ini sebelum LPF atau sebelum rangkaian low pass filternya. Nah, ini sinyal switchingnya. Speednya yaitu sekitar 333 kHz. Untuk mengatur speednya ini kita bisa mengganti ini resistor 30 kilo ohm. Resistor 30 kilo ohm ini speednya 333 kHz. Kalau di datasheet sekitar 335 kHz menggunakan resistor 30 kilo ohm. Untuk menaikkan resistornya bisa diperkecil. Jadi semakin kecil resistor, semakin tinggi speed BWM nya. Ini juga akan mempengaruhi nilai low pass filternya, induktornya ini, dan juga kapasitor LPF nya. Nah, jika teman-teman punya rangkaian amplifier TDA 8954 ini yang ada di pasaran itu ya, kalau memakai kapasitor SMD untuk bagian LPF nya, saran saya bisa diganti dengan kapasitor yang lebih tinggi nilai tegangannya ya. Ini saya menggunakan 680 ohm 250 volt karena ini sangat vital ya. Biasanya kalau main di frekuensi 10 kHz ke atas, kalau kapasitornya nggak kuat bisa meletus dan IC nya juga bisa rusak. Anda bisa memodif sendiri kalau mempunyai ampli TDA 8954 TH yang banyak beredar di pasaran. Nah, ini sudah saya tambahkan subwoofer filter, jadi hanya memainkan di frekuensi 20 sampai 250 Hz. Jadi sangat aman. Untuk selanjutnya saya akan tes keluaran daya maksimal amplifier ini di tegangan 35 volt DC simetris dengan inputnya ini sudah saya masukkan sinyal sinus 20 Hz.
dari laptop hadiahnya ya. Ini untuk probe osiloskopnya saya pindah ke jalur output. Oke, sudah terpasang. Ini ya. Kita cek. Ini untuk mengecek ripple juga bisa ya. Aduh, lepas lagi. Untuk mengecek ripple amplifier kelas D itu langsung saja konekkan probe-nya ke output speaker. Ini karena BTL, sistemnya BTL, jadi yang groundnya ke output main. Kalau single ended atau tidak BTL atau full bridge, bisa groundnya ke ground amplifier dan plusnya ke out plus. Kemudian cek dulu atau set dulu volt per diff-nya di kecil ya. Ini ripple voltage-nya, tegangan ripple amplifier ini sangat kecil. Ini ya, sekitar 860 mV, sangat kecil ya. Ini ripple ini sangat mempengaruhi kinerja amplifier kelas D ya. Jadi kalau semakin besar ini nanti kerja kapasitor snubber ini semakin cepat panas kalau terlalu besar ripple-nya. Untuk memperkecilnya bisa menaikkan nilai induktor atau menaikkan nilai kapasitor LPF-nya. Seperti itu. Kemudian langsung saja saya tes berapa keluaran tegangan amplifier ini sebelum mencapai klip atau sebelum cacat ya. Langsung saja kita buka volumenya. Ini karena 20 Hz, time per diff-nya saya naikkan. Dan juga volt per diff-nya tadi ini 5 volt per diff, dropnya kali 10, ini saya naikkan di 20 volt per diff. Ini tegangannya sudah keluar 12,97 volt AC. Ini sudah time per diff-nya di 5 milisecond. Oke, saya tutup, saya buka lagi. Speaker sudah bergetar. Ini frekuensinya ya, frekuensi 20, di sekitar 20 Hz ya, 21 Hz. Frekuensi dari sinyal inputnya. Ini nanti untuk mengetahui sampai berapa tegangan maksimal sebelum klip. Buka. Sudah klip, jadi sekitar 48,9 volt AC. Sekitar 48,9 volt AC. Kalau rumusnya volt kali volt bagi resistansi dari speakernya. Impedansi speakernya 8 ohm, 48 kali 48 bagi 8 ohm ya, sekitar 300 watt kurang sedikit ya. Frekuensi 20 Hz, tegangan supply 35 volt DC ya.
volt dapat 50 volt ya. Coba kita tes suhunya, suhu dari heatsinknya. Ini saya nyalakan dahulu temperatur, mengecek temperatur dari heatsink ini. Suhunya berapa ya? Ini masih nyala, keadaan masih nyala. Cek ini heatsinknya ya, sekitar 38 derajat Celcius, masih dingin ya untuk seukuran amplifier segini saja ya. Untuk ya, speaker. Jadi dayanya sekitar tadi ya, sekitar 300 watt, kurang sedikit. Dan selanjutnya akan saya coba tes loadnya di 4 ohm. Ini beban atau speakernya sudah saya set di 4 ohm ya. Ini 4 ohm. Ini di 4 ohm. Berapakah daya maksimal yang bisa dihasilkan di 4 ohm sebelum klip atau cacat sinyalnya? Langsung saja kita buka volumenya ya. Delapan volt. Terus oke, naik. Wah, ini ada cacat sinyal. Ini adalah cacat sinyal atau oscillasi karena beban di 4 ohm. Ini bisa menyebabkan rangkaian LPF atau speaker sini ada kerusakan ya kalau terus menerus. Di 27 volt sudah cacat, 26 volt ya, 26 volt tegangan outputnya. Kalau di 4 ohm itu cacat sinyal, itu biasanya akan membuat speaker suaranya grok-grok. Jadi 26 volt kali 26 bagi 4 ohm ya, sekitar 200 watt, gak ada ya, 100 berapa ya, 170-an, malah lebih besar yang 8 ohm. Memang IC atau chip ini sudah didesain untuk penggunaan 8 ohm impedansinya kalau BTL ya, tapi kalau stereo ini bisa menggunakan 4 ohm dan dayanya bisa lebih besar ya kalau stereo. Tapi untuk BTL lebih besar di 8 ohm. Jadi saran saya kalau membeli amplifier TDA8954 yang BTL jangan digunakan di 4 ohm. Pasti anggapannya lebih besar daya 4 ohm ya, tapi itu salah karena amplifier ini untuk BTL nya disarankan untuk 8 ohm. Kalau 4 ohm cacat sinyal seperti tadi ya, di oscilloscope terlihat ada oscillasi, itu bisa menyebabkan bunyi suara di speaker grok-grok. Dan ini bagian LPF ini pasti lebih panas karena oscillasi ya. Cukup sekian tesnya.
untuk amplifier TDA 8954 ini ya. Ini amplifier sekecil ini bisa mengendalikan speaker subwoofer 12 in triple magnet, dan masih dingin sekali ya. Ini ya, sudah saya nyalakan di 8 ohm dan 4 ohm tadi. Tidak relatif panas ya, padahal seukuran pendinginnya ini hanya 5 mili. Sudah horep. Ini kalau dipasang di box sudah sangat horep, sangat cocok bagi pecinta horep. Cukup sekian video saya. Saya tidak akan tes musik, cukup itu saja karena amplifier ini sudah terbukti handal dengan menggunakan SMS yang tidak begitu besar tegangannya, cukup 35 volt sampai 40 volt, sudah mengeluarkan daya yang cukup besar ya, cukup bagus lah untuk seukuran 12 in atau bisa juga 15 in 8 ohm untuk BTL nya. Terima kasih, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel saya.